kadang orang pinjam ke yang riba-riba itu, karena kalau pinjam di riba-riba itu, kalau menurut keyakinan saya itu nggak bakalan berkembang, akhirnya malah anjlok. Saya namanya Nur Hadi, saya jualan serabi Solo. Untuk lokasi jualannya ada di mana nih Pak? Terus ada patokannya mungkin? Lokasi jualan saya ini Jalan Pleret Ngipik ya. Nah, ini setelah perempatan Rumah Sakit Raja Wali Citra, jadi utara rumah sakit sekitar 50-an meter. Untuk bukanya sendiri nih Pak, dari jam berapa sih bukanya gitu? Terus setiap hari apa aja jualannya? Kita buka itu sebenarnya dari ba'da subuh itu kita sudah keluar dari rumah, terus persiapan, prepare di sini, terus ya sekitar setengah 6 sudah mulai jualan. Jadi jam 6 itu sudah ready lah. Bapak sendiri nih, sudah berapa lama sih Pak buka usaha Serabi Solo Soyo Tuman ini gitu? Mulai dari tahun berapa? Baru 1 tahun ya Mbak ya. Saya buka di sini baru 1 tahun, terus saya buka lagi cabang di sana sekitar 4 bulan. Setelah saya buka itu buka lagi di Jalan Imogiri Barat, kemudian sama di komplek dekat rumah saya. Di mana tuh Pak yang lagi satu? Itu di perumahan Pondok Jamilur Rahman yang satunya. Kenapa sih Pak Nur sendiri memilih untuk buka usaha Serabi Solo ini gitu? Inspirasinya dari mana sih itu awalnya? Awalnya itu saya itu sering pulang pergi dari Solo ya, kemudian nengok orang tua, terus kita bawain oleh-oleh dari Solo itu serabi, terus sering kayak gitu, terus kepikiran kita kan juga jualan snack-snack yang lainnya toh, sering juga ada orderan snack apa-apa, kenapa kita nggak bikin serabi? Coba kita otak-atik serabi, alhamdulillah ternyata kita juga bisa bikin serabi juga gitu. Ini kan namanya Serabi Solo Soyo Tuman. Ada ceritanya sendiri nggak sih Pak kenapa namanya Serabi Solo Soyo Tuman itu? Nama itu doa Mbak. Jadi kalau nama itu suatu doa, jadi maksud saya kalau serabinya namanya Soyo Tuman. Soyo Tuman itu kalau bahasa Indonesia kayaknya nagih. Nah, jadi kalau makan sekali, lain waktu mau nyoba lagi, mau beli lagi, gitu maksudnya. Apinya harus pas. Ya. Di Serabi Soyo Tuman sendiri ini ada varian serabi rasa apa aja sih Pak kalau boleh tahu? Oh ya, yang pertama itu original. Selanjutnya ada coklat, ada keju coklat, ada nangka, ada pisang coklat, ada pisang. Ya itu aja. Untuk sementara itu aja. Dulu pernah bikin yang pandan, tapi repot di adonan. Nah untuk harganya nih Pak, kisaran berapa sih harganya? Per biji
2.000 Mbak. Di sini saya jual 2.000-an. Masalahnya kan ini kan agak pinggir kota, jadi kan saya sesuaikan dengan jangkauan konsumen. Itu semua rasa 2.000 sama rata atau gimana Pak? Iya, semua rasa 2.000 biar saya gampang hitungnya. Oh gitu. Pakainya mentega ya Pak, bukan minyak gitu. Ya, saya pakai mentega. Ada yang pakai minyak kemiri, bisa. Minyak kemiri. Iya. Kemiri. Adonan serabi Solo sendiri itu apa aja sih Pak kalau boleh tahu? Oh, itu ya seperti di YouTube itu ada tepung beras, ada air, ada santannya dan lain-lain. Jadi itu paduan santan sama beras. Nah tadi kan kalau nggak salah saya lihat ada 2 adonan nih, 2 tipe adonan. Itu yang membedakan apa sih Pak gitu di antara 2 itu untuk adonan? Adonan dasar itu ada campuran tepungnya. Kalau adonan yang kedua itu murni bumbunya, istilahnya cairan, bentuk cair. Bapak sendiri sehari bisa bawa berapa kilo adonan Pak? Atau bisa habis berapa pieces? Oh, kalau itu nggak tentu ya Mbak. Jadi namanya rezeki itu kadang naik turun. Kadang kita jual serabi sekian, kadang habis, kadang kurang, kadang masih banyak sekali. Itu namanya rezeki itu nggak tentu ya. Terus hari kita sesuaikan dengan hari. Kalau pas hari libur kita bikinnya juga agak banyak. Kalau harinya hari biasa mungkin tanggal tua juga kita juga bikinnya agak dikurangin. Jadi kita sesuaikan dengan harinya juga, hari terus tanggal. Banyak pertimbangannya berarti. Banyak pertimbangannya ya sekitar kalau 3 tempat mungkin sekitar bikinnya sekitar 4-5 kiloan tepung lah istilahnya. Kalau hari-hari biasa ini ya kadang rame, kadang sepi. Kalau coklat nggak itu dimasak? Enggak, nanti basah. Meleleh coklat. Meleleh terus basah. Ya senang kan, mau dimasak juga bisa. Iya. Dulu nih Pak, di awal kalau boleh tahu modal awal jualan berapa sih Pak buka serabi ini pertama kali? Awal jualan modalnya yang pertama ya bismillah, yang kedua berapa ya? Ya sekitar 3-4 jutaan. Ya kan awalnya kita juga nyicil juga, beli kompor dulu, terus baru beli wajan dulu, baru kita praktek bikin. Nah, kalau praktek bikin itu nggak langsung jadi, ada trap-trap. Awalnya juga kita juga mengalami kegagalan, jadi nggak langsung jadi. Hampir 10-an kali kita uji coba itu, dan kita sebenarnya yang terakhir itu hampir putus asa karena tingkat kesulitan bikin serabi itu susah. Jadi antara penentuan bahan sama air juga api, alat masak juga itu pengaruh. Jadi ada kalanya itu lengket ya toh, ada kalanya serabinya itu produknya bisa gagal juga. Kadang karena ini ada kandungan santan ya, jadi kadang itu kalau kita salah produksinya bisa kecut juga. Jadi serabinya bisa kecut. Dulu awalnya di Jogja ini kan nggak langsung serabi Mbak. Saya itu pernah jualan keliling, pernah jualan titip jual di toko-toko warung itu pernah.
Jadi produk yang saya bikin ini sebenarnya nggak serabi saja. Saya pernah bikin donat kentang, terus otak-otak bandeng, terus snack dus, terus yang lain lah, roti tawar juga pernah. Paling ramai jam berapa, Pak? Biasanya itu pagi jam 6 sampai jam 7. Nah, kalau udah ke siang jam 8, 9 itu ada 1, 2, 3. Nggak tentu sih, namanya rezeki itu kadang datangnya juga akhir-akhir. Nggak tentu. Sehari nih Pak, bisa laku berapa sih Pak biasanya? Atau omsetnya berapa? Wah, laku cuma dikit enggak. Ini kalau serabi itu kosnya itu sudah tinggi. Masalahnya kan ada di topping, ada di santan dan yang lainnya. Itu paling perbandingannya 1:2. Istilahnya modalnya kalau modalnya 1.000, harga jual 2.000, itu paling 100%. Karena yaitu kita ada topping, ada bahan-bahan yang lainnya juga tinggi. Jadi memang kalau makanan itu kebanyakan rata-rata nggak bisa tinggi, Mbak. Yang sama seperti yang lainnya, mungkin bikin kue apa itu kosnya juga tinggi. Jadi kita itu sebenarnya bikinnya itu banyak tempat. Jadi kalau sini laku banyak, sana nggak laku, atau sana yang saling menutup gitu loh. Nah, terus penjualan sebenarnya nggak cuma di lapak juga, bisa juga model titip jual juga. Kalau sehari ya kadang paling 150 piece, atau satu lapak itu 150-an, 130, 120 biji. Kalau terlalu basah nanti bungkusnya juga susah. Terus Suka dukanya apa sih Pak selama membuka usaha serabi Solo ini? oh ya, suka dukanya ya banyak. Ya, terkadang musim hujan pagi-pagi yaitu kita jualan. Nah, kalau hujan itu kan orang nggak pada keluar. Nah, kadang pembelinya juga jarang. Nah, banyak. Kadang pas bawa adonannya tumpah di jalan. Pernah saya itu adonan itu tumpah bocor di jalan itu sampai ada tepaknya di jalan tuh seperti ngecat itu. Sampai di sini tinggal dikit ya, itu suka duka. Terus ya kadang serabinya sendiri kualitasnya nggak bagus ya, namanya produksi itu kadang bagus, kadang nggak bagus, itu biasa, wajar lah. Jadi hari ini aku lagi ada di Serabi Solo Soyotuman di daerah Jalan Pleret. Itu ada rasa original keju, coklat, nangka, pisang. Bisa juga kalau misalnya mau keju coklat, pisang coklat, gitu juga bisa. Nah, yang membedakan antara serabi Solo dengan serabi daerah Jawa Barat adalah kalau serabi Solo itu kemasannya digulung pakai daun pisang, terus dia lebih tipis dibanding serabi khasnya Jawa Barat. Ini bentuknya kayak gini karena digulung. Oke, ini aku mau belah. Nah, yang ini ada rasa nangka. Toppingnya banyak, jadi nggak rugi buat teman-teman yang mau cobain. Untuk harga cuma 2.000 aja. Jadi buat teman-teman yang lagi ada di daerah Pleret, Bantul, terus pagi-pagi pengen sarapan serabi, bisa banget cobain Serabi Solo Soyotuman, atau cek aja di Instagramnya, ada di @serabisolo_soyotuman. Harapan Pak Nur sendiri nih ke depannya untuk
Serabi Solo Soyo Tuman ini? Apakah ingin buka cabang lagi atau gimana Pak? Ya, rencana saya sih buka cabang lagi ya. Tiap ada cabangnya. Tapi kan saya itu tidak tergesa-gesa. Kuncinya tidak tergesa-gesa. Nah, kalau biasanya tergesa-gesa, larinya kemana-mana. Nah, bisa nyari pinjaman, nyari apa. Nah, kalau orang pengen cepat sukses itu malah nggak bagus, ya kan? Jadi saya modal seadanya, modal jalan, ada rezeki nanti nyicil, beli kompor dulu, beli tunggu lagi, nanti baru buka cabang lagi. Kalau yang model tergesa-gesa, kiranya prospek, kadang orang pinjem ke yang riba-riba itu, karena kalau pinjam di riba-riba itu, kalau menurut keyakinan saya itu nggak bakalan berkembang, akhirnya malah anjlok. Nah, jadi saya sejalannya apa adanya, mengalir lah gitu. Bapak sendiri kan udah setahun di jualan Serabi Solo, terus sebelumnya juga udah pernah usaha yang lain gitu. Mungkin ada saran atau ada motivasi buat teman-teman yang baru mulai terjun ke dunia usaha sendiri tuh harus seperti apa sih gitu? Oh ya, yang pertama-tama Bismillah lah. Kalau dimulai dengan bacaan Bismillah, niat yang bagus untuk mencari nafkah untuk keluarga dan untuk kebaikan semua, insya Allah akan dipermudah. Yang kedua, jangan tergesa-gesa. Nah, jangan tergesa-gesa untuk sukses. Karena dengan tergesa-gesa itu malahan kita nggak mendapatkannya. Yang ketiga, jangan pinjam riba. Karena dengan itu malah usaha nggak berkembang. Nah, tekunin sesuai alurnya aja. Terus di usaha itu emang banyak kendalanya. Jatuh bangun usaha itu biasa, tapi yang jelas continue, kemudian kekurangannya apa nanti diperbaiki dikit-dikit, insya Allah kita ketemu dengan usaha yang cocok. Namanya usaha itu kadang orang jatuh bangun di ini kemudian bangun ke usaha yang lainnya, itu wajar karena emang dari segi usahanya itu ada kendala, mungkin kendala waktu produksinya, kemudian ada kendala kesulitan bahan bakunya naik, ya toh. Kemudian tingkat kesulitan penyimpanan, nah, itu juga tingkat kesulitan pemasaran. Misalkan contoh, dulu saya usaha otak-otak bandeng juga. Otak-otak bandeng itu awalnya itu bandengnya itu murah kita dapat. Nah, terus ternyata produksinya itu full 24 jam. Jadi itu kendalanya, istilah susahnya. Terus tenaganya habis di situ. Nah, itu waktu itu. Terus kendala yang lainnya itu kan frozen, beku. Nah, itu harus sistem penjualannya yang di tempat beku-beku, mungkin di swalayan yang ada freezernya atau yang lainnya. Kalau untuk di online kan keluar kota agak kesusahan, ya toh. Serabi Solo Soyo Tuman, mantap.